Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di sini, Dasep Satriana, hanya guru bahasa Indonesia. Kali ini saya ingin membahas mengenai cara membuat kajian pustaka dalam sebuah karya ilmiah. Nah, biasanya kajian pustaka ini kalau misalkan di dalam skripsi itu biasanya ada di bab 2 ya. Sedangkan kalau untuk makalah adanya biasanya ada di bab 1 atau yang biasa disebut dengan landasan teoretis ya. Dan karya-karya ilmiah yang lainnya ya, seperti artikel ilmiah, kemudian makalah, tesis, disertasi, pasti harus ada yang namanya kajian pustaka atau landasan teoretis ya, nama lainnya. Oke. Biasanya di dalam kajian pustaka atau landasan teoretis banyak kasus yang bisa dikatakan membuat mahasiswa itu ketakutan ya, dimana kasusnya itu adalah kajian pustaka mereka itu dianggap sebagai plagiat gitu ya, atau hasil dari copy paste gitu. Nah ya, meskipun ada beberapa yang memang melakukan hal itu, tapi beberapa juga mereka tidak melakukannya tapi terdeteksi copy paste. Nah, kali ini saya ingin berbagi tips agar landasan teoretis yang kita buat itu tidak terdeteksi oleh mesin pencari plagiarisme ya, yang biasanya digunakan di beberapa perguruan tinggi, yaitu Turnitin. Nah, perlu saya bahas kembali ya, untuk Turnitin itu biasanya mendeteksi plagiarisme itu biasanya melihat dari 3 kata yang sama dalam satu kalimat. Misalkan saya menyadur teori mengenai kebahasaan dari Abdul Khair ya. Misalkan begini, di dalam buku Abdul Khair beliau berkata bahwa bahasa merupakan sistem komunikasi masyarakat yang bersifat dinamis, itu dalam bukunya. Kemudian saya sadur kembali ke dalam karya ilmiah saya ya, atau saya kutip dalam karya ilmiah saya dengan bahasa yang sama ya, maka itu akan verifikasi sebagai plagiat gitu ya, karena kata-katanya persis sama. Ingat, biasanya di dalam Turnitin itu 3 kata yang sama ya dalam satu kalimat, dan 3 kata tersebut biasanya itu berdampingan. Misalkan seperti ini, 3 kata tersebut menjadi suatu klausa atau frasa gitu dah. Misalkan bahasa Indonesia terlahir dari bahasa Melayu tinggi, kemudian kita sadur lagi ya, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu tinggi ya, sama. Nah, ini akan plagiat. Tapi jika kita balik, bahasa Melayu tinggi menghasilkan bahasa Indonesia. Nah, itu tidak akan terperiksa sebagai plagiarisme, karena mesin verifikasi plagiarisme itu akan mendetek 3 kata yang sama dalam satu kalimat gitu ya. Maksudnya sama di sini adalah sama dengan karya yang lain gitu ya, dengan dibuat karya yang lain. Jadi bisa saja gitu ya. Salah satu tipsnya adalah itu ya. Oke, adapun di sini saya ingin berbagi tips mengenai cara membuat kajian pustaka ya. Oke, ada 2 cara untuk membuat sebuah kutipan ya. Itu nah, yang pertama itu adalah kutipan langsung ya, dan yang kedua itu merupakan kutipan tidak langsung gitu ya. Kutipan langsung ini merupakan teknik atau cara mengutip yang kita tidak merubah sedikit pun kata maupun kalimatnya gitu ya, kalimat maupun katanya. Jadi benar-benar semua itu sesuai dengan sumber yang kita peroleh. Misalkan kita mengutip perkataan dari, anggap saja ahli bahasa seperti Ramlan, kemudian kita kutip pernyataannya ke dalam karya ilmiah kita tanpa mengedit sedikit pun, maka itu disebut dengan kutipan langsung ya. Adapun
kutipan langsung ini sendiri itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama ada kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang, nah cirinya itu adalah yang diambil tidak lebih dari 40 kata dari 3 baris pengetikan, ya. Kemudian yang kutipan langsung pendek, kata yang diambil kurang dari 40 kata lebih. Saya ulangi, kutipan langsung panjang, kata yang diambil dari sumbernya itu 40 kata atau lebih dari 3 baris pengetikan, itu panjang. Kemudian untuk kutipan pendek, langsung pendek, itu kata yang diambil dari sumbernya kurang dari 40 kata atau lebih dari 3 baris pengetikan, gitu ya. Oke. Kemudian untuk kutipan tidak langsung merupakan teknik pengambilan kutipan dari sebuah bacaan dengan menggunakan gaya penulisan sendiri sesuai dengan pemahaman terhadap bacaan yang dikutip. Nah, kutipan tidak langsung ini memerlukan kemampuan kita dalam menganalisis suatu bacaan, ya. Bagaimana kita memahami suatu teks, suatu definisi, ya. Kemudian kita keluarkan lagi definisi yang telah kita pahami menjadi bahasa kita sendiri dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, adapun etika ilmiah dalam melakukan kutipan yaitu berbeda-beda, ya. Kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung itu berbeda etika ilmiahnya. Bahkan jenis dari kutipan langsung itu sendiri pun etika ilmiahnya berbeda. Bisa teman-teman baca di sini, ya. Yang dimana untuk kutipan langsung panjang itu kutipan ditulis pada ketukan kelima dalam paragraf, ya, dari paragraf utama. Kemudian kutipan dibuat menjorok ke dalam. Kutipan langsung panjang tidak diapit tanda petik, ya. Kemudian kutipan tidak termasuk paragraf utama melainkan memiliki tempat tersendiri. Ukuran lain spasi sebesar 1,0. Sumber kutipan ditulis terpisah dari kutipan. Sementara untuk kutipan langsung pendek, kutipan berada di dalam paragraf utama dan jarak spasinya mengikuti paragraf tersebut. Misalkan jika paragraf tersebut menggunakan line spasi 1,5, maka kutipan tersebut pun mengikuti line spasinya yaitu 1,5. Kemudian diapit dengan tanda petik, ya. Selanjutnya sumber kutipan bisa diletakkan di awal atau akhir. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh. Oke. Nah, ini untuk contoh kutipan langsung pendek, ya. Kalimat utamanya dalam paragraf seperti ini. Ada beberapa pengertian semiotika menurut para ahli, salah satunya mengatakan, nah, untuk klausa yang saya bacakan ini merupakan pemikiran dari atau bahasa dari si penulis itu sendiri, ya, tanpa menyadur dari yang lain. Sementara yang saya beri tanda kutip ini, ya, semiotika adalah ilmu isyarat komunikasi. Nah, itu merupakan kutipan dari buku yang kita ambil, gitu. Nah, ini ya, jelas ya, kutipan pendek itu seperti ini kurang lebih, ya. Jadi untuk membedakan antara kutipan dengan bahasa kita sendiri itu ditandai dengan tanda petik. Oke. Sementara untuk kutipan langsung atau kutipan langsung panjang, nah, bisa dilihat di kotak yang paling bawah. Nah, ini merupakan kutipan langsung panjang yang terdiri dari 5-6 baris pengetikan, ya. Nah, maksud dari paragraf utama ini adalah paragraf hasil pemikiran kita sendiri, ya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ya, di sini bahwa paragraf utama, ya, itu berada di pinggir, sedangkan untuk kutipan langsung panjang dia menjorok ke dalam, ya. Itu satu baris semua. Jaraknya itu dari pinggir sampai ke titik penulisan itu adalah 5 ketukan, ya.
Kemudian line spasinya gunakan line spasi 1,0. Oke, mungkin seperti itu. Selanjutnya kita ke etika ilmiah melakukan kutipan langsung atau tidak langsung ya, kutipan tidak langsung, maaf. Nah, penulisan sesuai dengan paragraf pada umumnya. Penulisan kalimat yang dikutip sebisa mungkin berbeda dengan sumber aslinya. Ukuran line spasi disesuaikan dengan paragraf lainnya. Penulisan sumber bisa ditempatkan di awal dengan format nama akhir ahli tahun titik 2 halaman, atau di akhir dengan format nama akhir ahli ya, koma tahun titik 2 halaman. Oke, seperti ini kurang lebih contohnya ya. Di sini saya menggunakan teknik kutipan tidak langsung ya, mengambil dari buku Parera, bisa dilihat sendiri, ini sumber aslinya di sebelah kanan dan hasil kutipannya di sebelah kiri. Jadi kutipan tersebut merupakan kutipan yang saya pahami dari buku ini, kemudian saya olah, saya analisis ya, maksud dari buku tersebut apa, kemudian saya tuangkan ke dalam tulisan sehingga dia menggunakan bahasa saya sendiri gitu. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk ini saya menggunakan penulisan sumber di awal ya. Jadi saya nama penulis akhirnya yaitu Parera saya tulis di luar tanda kurung. Sementara kalau misalkan ini menggunakan di akhir, maka penulisan nama ahli yaitu Parera itu akan disimpan di paling terakhir paragraf ya, atau paling akhir kutipan, dan namanya ada di dalam kurung, kemudian koma, kemudian tahun dan halaman. Oke. Tips kedua membuat kutipan dalam sebuah karya ilmiah atau daftar pustaka atau kajian pustaka, yang perlu diingat oleh teman-teman semua adalah hindari aspek-aspek yang akan terindikasi pada plagiarisme ya. Apa saja aspeknya seperti yang telah saya bahas sebelumnya ya. Nah, tips saja untuk teman-teman yang ingin terhindar dari plagiarisme, teman-teman bisa menggunakan teknik kutipan tidak langsung ya. Itu akan lebih efektif untuk menghindarkan kita dari plagiarisme ya, atau indikasi plagiarisme. Teknik ini sudah saya gunakan dalam skripsi saya. Alhamdulillah, skripsi saya tidak lebih dari 11% plagiarisme gitu ya, atau hanya 2% di bab 2-nya saja gitu ya. Kemudian, nah ini langkah-langkahnya ya. Jadi teman-teman semua ya, setelah mencantumkan kutipan tidak langsung, kemudian teman-teman membuat simpulan dengan cara seperti ini, yaitu cermati setiap teori yang sudah dibahas sebelumnya, cari persamaan, kemudian tentukan perbedaannya. Persamaannya dilebur menjadi satu ya, kemudian setiap perbedaannya dipadukan gitu ya. Apakah perbedaan ini mengacu ke arah mana gitu, apakah bertentangan atau masih sama gitu, tapi dengan kata atau dengan kalimat yang berbeda gitu ya. Berbeda halnya dengan kita membuat, jika teori tersebut bertentangan, maka itu disebut dengan antitesis gitu ya. Jadi kajian tersebut bisa kita bahas di bagian akhir paragraf gitu ya, atau bagian akhir pembahasan. Contohnya seperti ini. Kita anggap premis 1 itu seperti ini teorinya. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Ini merupakan pengertian dari pajak ya. Oke, premis kedua, pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh negara dan dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, yang saya tandai merah ini adalah persamaan dari kedua teori tersebut ya, di mana
subjek dari pajak itu sendiri adalah warga negara, ya, pribadi, badan atau badan yang bersifat memaksa, ya. Badan di sini adalah seperti perusahaan gitu ya, dan lain-lain. Nah, dan ini ketika saya cari ternyata ini termasuk ke dalam kategori wajib pajak. Jadi wajib pajak itu meliputi pribadi ataupun badan usaha, ya. Kemudian berdasarkan norma-norma hukum, berarti norma-norma hukum itu salah satunya merupakan undang-undang, ya. Jadi saya cari persamaannya, saya tandai merah, kemudian perbedaannya juga saya lihat lagi, cermati lagi apakah perbedaan itu mengarah dengan tujuan yang sama ataukah tujuannya itu berbeda gitu ya. Maka di sini saya bacakan, kontribusi wajib kepada negara yang terutang. Pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara. Nah, kedua pengertian ini sama secara kalimatnya gitu ya. Secara kalimatnya ini berbeda. Hanya saja tujuan dari subjek dari pajak itu adalah sama. Ya, jadi saya gabungkan saja perbedaan keduanya, yaitu jadi seperti ini kalimatnya. Pajak merupakan piutang dari pribadi atau perusahaan yang dikategorikan sebagai wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang dan norma-norma hukum lainnya. Nah, seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Jadi sebenarnya ini merupakan teknik yang saya buat sendiri ya. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia ada 3 teknik kesimpulan: generalisasi, kemudian kausalitas, dan lainnya gitu ya. Jika kita menggunakan teknik pengambilan kesimpulan yang secara umum biasa digunakan, untuk saya pribadi saya mengalami kesulitan dalam menggunakan teknik tersebut ya. Tapi saya mempunyai trik sendiri bagaimana saya menganalisis kedua premis tersebut, kemudian saya tuangkan, saya padukan menjadi satu. Seperti inilah kira-kira ya, yaitu mencari persamaan, telaah perbedaannya, kemudian padukan gitu ya. Ibaratnya bawang merah dicampur dengan bawang putih, kemudian ada cabai, ada garam, ada mecin, di sana diaduk menjadi satu sambal yang enak. Kurang lebih seperti itu cara pengambilan kesimpulan yang saya gunakan. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sehat selalu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.